Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya lanjut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di ayat yang kita baca tadi, salat Maghrib, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguh Allah bersalawat, demikian pula malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan doakanlah kepada Nabi kalian keselamatan. Apa makna salawat Allah kepada Nabi? Apa makna salawat malaikat kepada Nabi? Apa makna salawat orang-orang beriman kepada Nabi? Tidak sama ini, tidak ada yang sama maknanya. Jadi Allah bersalawat, malaikat bersalawat, Nabi juga orang-orang beriman juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau makna salawat orang-orang beriman, itu kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah tercurahkan untuk beliau, yaitu semoga Allah bersalawat kepada beliau. Jadi kita mendoakan semoga beliau mendapatkan salawatnya Allah. Terus kalau malaikat bersalawat, maknanya lain lagi. Kalau malaikat bersalawat, apa? Siapa yang tahu? Mendoakan rahmat dan ampunan. Bahaya nih kalau tidak tahu ini. Karena sekarang banyak orang yang rayakan Maulid. Jadi makna salawat malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat dan ampunan. Dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-malaikatu tusalluna ala ahadikum ma dama fi musallahu." Faqala Allahumma ghafir lahum warhamhum. Malaikat senantiasa berselawat kepada kalian yang duduk di tempat salatnya menanti salat berikutnya. Apa makna salawat malaikat? Nabi mengatakan salawat malaikat mendoakan mereka, Allahumma ghafir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Ini salawat malaikat. Terus salawat Allah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Aliyah, maknanya adalah sana'uhu fil mala'il a'la, pujian Allah kepada beliau di atas langit di depan para malaikatnya. Baik, itu faedah ya. Kita lanjutkan materi kita dalam membaca al-usul as-salasah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan mukaddimah yang pertama, yang dimana penulis mengingatkan kepada kita semua hal yang sangat bermanfaat, yaitu boleh ingatkan kepada kita semua bahwa wajib untuk kita semuanya mengetahui dan mempelajari 4 perkara, yaitu berilmu, menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, kemudian yang ketiga kata beliau mendakwahkannya, itu mendakwahkan ilmu tersebut, kemudian yang terakhir adalah bersabar. Kata beliau ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi, yang keempat bersabar terhadap gangguan adza
Adza itu gangguan. Ya. Maka 4 perkara ini adalah kewajiban seorang muslim. Makanya beliau mengatakan sebelumnya yajibu alaina, wajib untuk kita. Jelas ya? Ini fardhu ain. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib terhadap seluruh muslim. Jadi 4 perkara ini saling mengharuskan. 3 yang pertama atau 2 dan yang ketiga keharusan dari yang pertama. Seorang kalau sudah belajar, dia wajib mengamalkan ilmunya. Kemudian wajib diajarkan kepada manusia sesuai dengan kriteria, dhawabit yang kita sudah jelaskan, sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan 3 hal ini, ilmu dan konsekuensinya yang 2, itu semuanya membutuhkan kesabaran. Jelas? Kesabaran dalam belajar, kesabaran dalam beramal, dan kesabaran dalam berdakwah. Sebab kesabaran itu ada 3 kesabaran itu. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ya, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna istiqomah. Ya. Tetap di atas ketaatan kepada Allah dan bersabar di atasnya. Karena itu Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah anak dan istrimu wahai Muhammad untuk salat dan sabarlah di atasnya. Para ulama menjelaskan bahwa dalam ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa seorang memerintahkan kepada ketaatan, melakukan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya butuh kesabaran. Olehnya itu Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk bersabar di atasnya. Kemudian yang kedua, bersabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersabar menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini 4 perkara harus ada dalam diri seorang muslim dan muslimah. Dia tidak bisa terlepas dari 4 perkara ini. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma'ad, kata beliau, jihadun nafs 4 maratib. Jihad jiwa itu nufus. Ada 4. Jihad bermakna berusaha, mengerahkan seluruh kemampuan, itu jihad. Makanya jihad memerangi orang-orang kafir. Jihad di jalan Allah dikatakan jihad. Ya. Semuanya jihad. Dari makna bahasa, salat termasuk jihad. Semua amal-amalan soleh termasuk jihad. Karena jihad artinya bersungguh-sungguh mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam hal-hal yang bermanfaat untuknya dunia dan di akhirat. Itu jihad namanya. Olehnya itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, itu bersungguh-sungguh di jalan Allah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersungguh-sungguh di dalamnya, bukan setengah-setengah. Dia keluarkan seluruh kemampuannya. Dia berusaha keras. Itu namanya mujahadah. Nah, mujahadah itu nafs. Berusaha dalam kehidupan ini ada 4. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jihadun nafs ada 4. Saya bacakan ya dari Zadul Ma'ad. Ihdaha ayyujahidaha. Yang punya syarah Ibnu Utsaimin di situ ada. Ibnu Utsaimin rahimahullah membawakan 4 perkara ini. 4 ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama, ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqqil ladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi. Yang pertama, dia kerahkan kemampuannya, dia kerahkan kesungguhannya, waktunya dalam apa?
dalam mempelajari petunjuk dan agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Yang benar. Yang tidak ada, kata beliau Ibnu Qayyim, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan kecuali dengannya, dengan ilmu itu dalam kehidupan dia dan akhirat dia. Fi ma'asyiha wa ma'adiha. Ma'ash dunianya, dalam keluarganya. Mau bahagia dalam keluarga? Mau bahagia dengan anak dan istri? Mau bahagia dalam berteman? Semuanya dengan ilmu agama. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah, siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, wa huwa mu'minun, kata para ulama, wa huwa yata'allam. Mu'minun di situ beriman setelah belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan mereka kehidupan yang bahagia, tenang. Di situ nakirah. Hayatan thayyibatan. Allah tidak katakan falanuhyiyannahu hayata at-thayyibah, tapi nakirah. Maksudnya apa? Kebahagiaan ini seluruh kebahagiaan dalam rumah tangga termasuk. Dalam kehidupan kita bermasyarakat bahagia. Di dunia bahagia. Di alam barzakh bahagia. Terlebih lagi di akhirat. Dengan ilmu agama. As-salisah, kata Ibnu Qayyim, as-saniyah, yang kedua. Jadi yang pertama, mengerahkan seluruh kemampuan, berusaha, bekerja keras untuk mendalami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dilarang bekerja, mencari uang. Bukan. Agama tidak pernah melarang bekerja. Agama kita tidak pernah melarang mengumpulkan harta. Tidak. Yang dilarang adalah ketika dia sibuk mengejar harta, mengumpulkan harta, dia lalai dari akhiratnya. Itu yang dilarang. Itu yang dicela. Alhaakumut takatsur. Melalaikan kalian at-takatsur, berbanyak-banyak, banyak mengumpulkan harta, banyak mengumpulkan perbendaharaan, memperbanyak anak dan keturunan. Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbiha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihati khairun. Kata Allah, harta dan anak-anak perhiasan dunia. Jadi alhaakumut takatsur, di situ kata para ulama memperbanyak-banyak itu tadi. Apa yang dia anggap itu adalah jalan kebahagiaan dia di dunia. Ya, sebagian manusia ada yang menilai kebahagiaan itu dengan apa? Dengan banyaknya harta. Dia kumpul sebanyak-banyaknya. Ada yang menilai kebahagiaan di dunia itu dengan banyak keturunan. Dia perbanyak. Ini yang dilarang. Ya. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ayyujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi. Yang kedua, dia kerahkan kemampuannya, dia berusaha dengan keras, berusaha betul untuk mengamalkan ilmu tersebut. Beramal ba'da ilmihi, setelah dia ketahui. Setelah dia ketahui. Bukan kita belajar untuk mengumpulkan saja. Menulis, merekam, kumpul saja. Tidak. Tapi apa yang kita dengarkan, kita amalkan. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Sering kita ulangi hadits dari Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Ya. Berusahalah untuk tepat sasaran. Saddid, sadat. Ya. Kalau tidak bisa, qaribu, dekatkan. Yang ketiga, ayyujahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamu
Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, setelah dia mengamalkan ilmu yang dia dapat, dan ini kewajiban, konsekuensi dari ilmu itu. Yang ketiga, dia bersungguh-sungguh dalam dakwah. Dakwah dari asal arti penggunaannya, mengajak. Ya, mengajak manusia. Mengajarkannya. Man la ya'lamu, siapa yang tidak tahu. Bagi siapa yang belum mengetahui, diajarkan. Keluarga, terutama kita sebagai para keluarga, anak dan istri. Bapak ibu, diajarkan. Oleh karena itu kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, yang paling afdolnya, yang paling mulianya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Berarti sudah 3 di sini dari 4. Dari 4 yang boleh disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sudah ada 3. Berilmu wa 'allamah, mengajarkan. Dari itu dari amalan ilmu. Tinggal 1 yang terakhir, dia bersabar di atasnya. Ya, makanya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam penafsiran surah Wal Asr nanti akan kita sebutkan. Ya. Ilmu dan amalan ini menyempurnakan dirinya. Berdakwah dan bersabar menyempurnakan orang lain. Dua untuk dirinya, ya. 2 untuk orang lain. Ya. Ilmu dan amalan sudah mengharuskan 2 yang 3 dan 4 yang terakhir. Makanya wajar kalau Allah berfirman, innal insan lafi khusrin. Manusia berada dalam kerugian kecuali yang berpegang teguh dengan 4 perkara ini. Ya, sebentar dalilnya kita sebutkan. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ayyujahidaha ala sabr ala masyaqqid da'wah ila Allah wa adal khalqi wa yatahammala dzalika kullahu lillah. Fa idza istakmala hadhil maratib al-arba' shara minar rabbaniyin. Subhanallah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang keempat, setelah diajarkan ilmu yang dia punya, ilmu yang dia miliki walaupun sedikit, apa yang diketahui diajarkan manusia. Ya. Yang keempat, dia bersabar di atas kesulitan, masyaqqah dalam dakwah. Sini kita mengambil pelajaran ikhwan sekalian bahwa di dalam dakwah, dalam mengajak manusia terhadap kebaikan ini, itu pasti punya rintangan. Bahkan dalam belajar ada rintangannya. Dalam belajar ada rintangan, ada kesulitan. Belum lagi keluar biaya, belum lagi dapat keringat, capek, itu masyaqqah. Harus bersabar di atasnya. Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, Amr bin Syarahbil, tabi'in, Imam Jalil. Dia sudah dimintai fatwa, 20 orang sahabat masih hidup. Seorang tabi'in, muridnya sahabat, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau belajar bersama sahabat. Bahkan sudah dimintai fatwa, masih ada sahabat yang hidup. Ya. Hafalannya, dia kalau belajar tidak pernah menulis. Ma katabtu sauda 'alal bayda mundu talabtul ilmah. Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih semenjak saya menuntut ilmu hadis. Semenjak saya dengarkan hadis dari para sahabat, saya tidak pernah menulis. Tidak pernah dia kenal pulpen buku di hafalannya. Dia dengarkan hadis langsung hafal. Dia dengarkan hadis langsung hafal. Ada yang seperti ini, bisa seperti ini? Sekarang tidak ada. Ya, rekaman mungkin. Beliau ditanya, kenapa engkau seperti itu? Kenapa engkau seperti ini? Apa rahasianya? Tips-tipsnya apa? Bi'arbati umur. Dengan 4 perkara. Binafhil i'timad. Saya belajar, saya menuntut ilmu, tidak pernah bersandar dengan diri saya. Tidak pernah bersandar dengan diri sendiri. Selalu meminta pertolongan kepada Allah agar istiqamah, agar selalu di atas
jalan Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah di atas menuntut ilmu. Tidak pernah bersombong dengan ilmu yang dia dapatkan, tidak pernah menganggap orang lain lebih bodoh dari dia. Dia merasa lebih pintar daripada orang lain. Tidak. Ini kunci yang pertama. Jadi buang jauh-jauh penyakit hati, hasad, dengki, ujub, bangga. Yang kedua, wabukur kabukuril gurab. Berpagi-pagi sebagaimana berpagi-paginya burung gagak. Maksudnya apa? Semangat di dalam belajar. Berpagi-pagi menunjukkan semangatnya dia. Yang ketiga, wasair fil bilad. Saya belajar itu pergi. Pergi meninggalkan rumah, keluarga, pergi ke mendatangi guru-guru. Oleh karena itu para ulama mengatakan al ilmu yu'tala ya'ti, ilmu itu didatangi bukan datang sendiri. Imam Malik pernah didatangi oleh seseorang, dipanggil di rumahnya. Orang yang punya kedudukan, panggil ke rumahnya disuruh mengajar ini dan itu. Imam Malik mengucapkan kalimat al ilmu yu'tala ya'ti, ilmu itu didatangi, bukan datang. Yang keempat, kata Sya'bi rahimahullah, was-sabru kal jamad, bersabar sebagaimana batu. Nah, ini kuncinya. Ini yang keempat. Kalau mau sukses dalam belajar, agar ilmu itu bermanfaat, harus ada kesabaran di dalam belajar. Beliau katakan bersabar seperti batu. Lihat batu, hujan, angin, dia pernah mengeluh. Baik. Kata beliau, dia bersabar terhadap cobaan-cobaan dakwah ini. Kerikil-kerikil tajam dalam berdakwah. Nabi SAW ketika diturunkan Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Inna sanulqi alaika qawlan sakila. Wahai Muhammad, kami akan turunkan kepadamu qaulan sakila, ucapan yang berat. Itu Al-Quran. Di situ sudah ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika saya turunkan kepadamu, saya angkat kamu menjadi rasul, kamu akan mendapatkan cobaan-cobaan. Tapi Nabi SAW sudah siap untuk itu. Nabi SAW kata seorang sahabat, saya melihat beliau dilempari oleh kaumnya, beliau mengusap darah dari kepala beliau, seraya berkata, Allahumma ghafir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Sampai malaikat di Gunung Taif mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu mau saya angkatkan gunung itu kepada mereka. Kata Nabi SAW, jangan. Saya masih mengharapkan keturunan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betul beliau sudah siap akan itu. Wa adal khalq, kata Ibnu Qayyim, dia bersabar dari gangguan manusia. Kita menuntut ilmu, kita mengamalkan ilmu juga ada gangguan-gangguan dari manusia. Ini pasti. Kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassiku fi dinihi kal qabid 'alal jamr. Kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman orang yang berpegang teguh dengan agamanya, istiqamah di atas agamanya, seperti orang yang menggenggam bara api. Kenapa Nabi mempermisalkan bara api? Ya seperti itu, semakin digenggam semakin panas. Dilepas bahaya. Semakin digenggam semakin panas. Semakin kokoh kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berada di atasnya, itu cobaan semakin kuat. Makanya Nabi bersabda apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amsal fal amsal.
Manusia yang paling berat cobaannya, yang paling sulit cobaan hidupnya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, yang semisal dengan mereka. 4 perkara ini jamaah sekalian, 4 perkara ini, kata para ulama, 4 perkara ini, berilmu, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkannya dan bersabar di atasnya adalah jalan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah siap dengan itu. Gangguan-gangguan manusia biasa, dikatakan jenggot kambing lah, biasa itu. Itu tidak membahayakan diri kita, justru membahayakan diri mereka sendiri. Biasa. Dikatakan Cooper, keluar peragulan, santai, biasa saja. Dikatakan cingkrang banjir, bilang iya banjir maksiat. Biasa saja. Itu sudah sunnatullah berjalan. Sudah seperti itu keadaannya orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan gangguan. Cobaan hidup yang kita dapatkan, gangguan-gangguan manusia yang kita dapatkan belum ada apa-apanya dibanding yang Nabi dapatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu Musa, Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Dicoba oleh Allah, dia bersabar. Pantas bagi saya bersabar, kata Nabi SAW. Maksudnya beliau menghibur diri beliau sendiri. Sudah ada yang mendahului beliau alaihissalatu wassalam, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Berdakwah kepada orang yang paling kafir yang pernah ada di dunia, Fir'aun. Gangguan, pembunuhan. Ingat Fir'aun dalam Al-Quran, apa yang dia lakukan dan tentaranya? Yuqatiluna abanahum wa yastahyuna nisa'ahum. Membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Musa pun terancam dibunuh alaihissalam. Hanya sewaktu kecil dipungut oleh keluarganya Fir'aun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu Musa, Allah merahmati Nabi Musa. Dan bersabar di atasnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang memiliki 4 sifat ini, 4 perkara ini, dan dia kata beliau, wa yahtahammal dzalika kullahu lillah, dia betul-betul menjalankan, memikul beban yang ada, dia bersabar di atasnya karena Allah, lillah, bukan karena manusia, bukan karena pujian manusia, sanjungan manusia, tidak. Lillah, fa idastakmala hadhil maratibul arba', kalau dia memiliki dan menyempurnakan 4 perkara ini, sara minar rabbaniyin, dia menjadi orang yang menempuh jalan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, itulah mereka rabbaniyin. Rabbaniyin itu yang mendidik umat, mengajak kepada umat apa yang mendatangkan kebaikan untuk mereka dunia dan di akhirat, itulah rabbaniyin. Itulah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala rabbaniyin. Allah berfirman tentang nabinya dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Maksudnya dari orang Quraisy. Ini khitab dalam ayat ini orang-orang Arab. Maksudnya Allah, kata para ulama, Allah ingatkan nikmat kepada orang Arab. Nikmat umum sudah ada. Terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat Islam. Ada nikmat kedua untuk mereka. Dari diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Kalian sendiri, orang Quraisy. Diingatkan dalam ayat ini. Bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terhadap beliau. Wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Karena mereka tidak saling mengingatkan dari kemungkaran yang mereka lakukan. Saling membiarkan. Mau dilaknat? Makanya umat Islam datang, agama Nabi SAW datang, Nabi membawa agama Islam, ciri khasnya amar ma'ruf nahi munkar, menyelisih orang-orang sebelumnya. Itu ciri khas umat Islam. Jadi kita tidak bisa lepas dari amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang cuma amar ma'ruf saja, ajak sholat, bawa ke masjid, tapi mabuk-mabuk tetap tidak apa-apa. Yang penting ajak sholat. Tidak ada nahi munkar.
ada kemungkaran yang mengeluarkan dari Islam. Dibiarkan? Percuma salat. Percuma amalan. Kalau tidak ada nahi mungkar, ada kemungkaran, ada dosa yang menghancurkan semua amalan. Kesyirikan. Mendatangi dukun. Pakai jimat-jimat. Tidak ada nahi mungkar. Silahkan. Percuma amalan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Rugi. Kata Allah, kami datangkan amalan mereka, kami jadikan debu yang berterbangan. Capek beramal. Ini ciri khas umat Islam. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, dalilnya 4 perkara ini. Supaya kita jalan sedikit ya. Ada yang bertambah malam ini. Dalilnya kata beliau, perhatikan yang punya buku, wa dalilu qauluhu ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Penulis rahimahullah telah menyebutkan 4 perkara, 4 jalan kebahagiaan ini, 4 perkara yang harus ada pada setiap muslim dan muslimah. Semua dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, demi masa asr. Ya, bukan demi waktu asar ya, bukan. Wal asr, asar artinya zaman, masa. Demi masa. Demi zaman. Sungguh manusia, al-insan pakai alif lam. Allah tidak katakan inna insanan, tapi innal insana, al-insan ada alif lamnya. La fi khusrin. Sungguh seluruh manusia. Itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab, alif lam namanya al-istighraqiyah jinsiyah. Ya. Walaupun dia mufrad, insan kan mufrad, jamannya nas. Iya, an-nasu. Ya. Dia bentuk tunggal, tetapi kalau ada alif lam di depan sepertinya, masuk semua, ya, semua kategori manusia masuk. Ya. Ya, makanya kadang kalau orang tidak belajar bahasa Arab, bingung dia. Ya dulu ada di Jawa dulu tahun berapa itu, awal 2000-an, ada aliran sesat yang alhamdulillah pemerintah sudah hapuskan. Namanya Isa Bugis. Dia katakan Al-Quran tidak bisa bahasa Arab, tidak cocok. Ada juga bahasanya mereka. Ada Al-Quran sendiri. Kenapa? Dia baca firman Allah dalam Al-Quran, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Akan datang Allah pada hari kiamat dan al-malaku malaikat, tapi bentuk tunggal. Jamaknya kan bentuk jamak malaikatun. Satu malaikat malakun. Kan begitu? Iya. Ya. Kata Allah, datang Allah pada hari kiamat dan malaikat bersaf-saf. Kenapa dikatakan satu malaikat tapi saf-saf? Banyak saf. Malaikat datang bersaf-saf, satu tapi bersaf-saf. Apa ini bahasa Arab Al-Quran ini? Tidak cocok. Jawabannya, ya makanya belajar bahasa Arab. Al-malak mufrad betul tunggal, tapi ada alif lamnya. Alif lam itu istighraqiyah jinsiyah. Masuk semua malaikat tanpa terkecuali. Datang pada hari kiamat bersaf-saf. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Yang masalah itu pemikirannya. Yang sama di sini al-insan pakai alif lam. Seluruh manusia lafi khusrin. Allah pakai taukid, pakai penguat di situ. Lam. Allah tidak katakan innal insana fi khusrin, tapi ada lamnya. La fi khusrin. La fi khusrin. Lam itu taukid penguat. Maksudnya betul-betul dan sungguh manusia berada dalam kerugian. Rugi. Nah, kecuali ada yang Allah perkecualikan. Maksudnya semua asalnya merugi kecuali yang bersifat dengan 4 perkara itu tadi. Kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, saling mewasiatkan kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat kepada kesabaran. 4 perkara. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, inilah orang-orang yang berilmu. Saya sudah berikan kaidah bahwa penyebutan orang-orang yang berilmu, pujian orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berilmu. Jadi pujian orang-orang yang beriman dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang berilmu. Karena tidak dikatakan mereka ahlul iman, orang yang beriman kecuali dengan ilmu yang mereka dapatkan. Lahirlah keimanan, lahirlah rasa takut kepada Allah.
Iya. Lahirlah amalan-amalan soleh. Karena ilmu yang dia punya. Ya. Berilmu, wa amil solehat. Yang kedua, beramal soleh, diamalkan ilmunya. Wa tawasaw bil haq, saling mewasiatkan kepada kebenaran. Apa ini? Dakwah. Saling mewasiatkan, saling memberi wasiat dengan kebenaran. Itulah dakwah. Jangki akhi, tidak boleh itu. Nah, ini kan jangki akhi. Ini yang benar. Ini sunnahnya. Berarti saling memberikan wasiat terhadap kebenaran. Ya. Saling berwasiat kepada ketakwaan. Itulah dakwah. Dan wasiat Allah dalam Al-Quran, itu wasiat Nabi SAW. Dan kita mewasiatkan wasiat Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa yang Allah wasiatkan dalam Al-Quran, apa yang Allah ajak dalam Al-Quran, itulah yang kita ajak manusia dengannya. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kata Allah, wahai Muhammad, kami telah wasiatkan kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan kepada kalian juga. An ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat Allah. Itulah wasiat yang Nabi wasiatkan kepada para sahabat. Usikum bitaqwallah. Mendengar hadisnya? Was'ami wat ta'ah. Ya, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habashi fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Ini ada kisahnya. Ini salat asar ketika habis salam, Nabi langsung berbalik di depan para sahabat memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Mendengarkan nasihat Nabi, mereka memahami seakan-akan Nabi ingin pergi dan tidak kembali. Karena wasiatnya menyedihkan. Nasihat Nabi menggetarkan hati. Kata Irbad bin Sari, wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Hati kami bergetar mendengarkan nasihat itu dan kami mengeluarkan air mata. Maka Irbad bin Sari, ya Rasulullah, kalau begitu mintalah kami berikan kepada kami wasiat. Kami minta wasiat. Wasiat itu kalau Rasul meninggal kan? Ya, mau berpisah. Wasiat Nabi apa? Usikum bitaqwallah. Perhatikan, Nabi mewasiatkan apa yang Allah wasiatkan dalam Al-Quran. Apa wasiat Allah? Itu wasiat Nabi kepada para sahabat. Kita juga seperti itu. Kita mengajak manusia kepada kebaikan. Olehnya itu Nabi bersabda, ad-dinun nasihah. Tahu mana nasihat? Jangan mengartikan nasihat apa yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, keliru. Kata Nabi, agama dari awal sampai akhir nasihat semua. Rawi hadits ini sahabat, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, ya Rasulullah, liman? Untuk siapa nasihat itu? Kata Nabi, lillah, untuk Allah. Kita menasihati Allah. Kalau kita terjemahkan nasihat itu bermakna yang kita pahami dari bahasa Indonesia. Nasihat itu dari kata na, so, dan ha. Bermakna menginginkan kebaikan. Kebaikan. Jadi agama dari awal sampai akhir kebaikan. Iya kan? Kebaikan untuk Allah. Bagaimana berbuat baik kepada Allah? Bagaimana kita berbuat baik kepada Allah? Melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Itulah agama. Kepada siapa lagi kata Nabi? Lillah wali kitabih. Nasihat untuk kitab Allah. Bagaimana berbuat baik kepada Al-Quran? Membacanya, mengamalkannya, mentadaburinya, mengajak manusia dengan Al-Quran. Siapa lagi? Wali rasulih, untuk rasulnya. Bagaimana berbuat baik kepada Rasul? Bagaimana berbuat baik kepada Rasul? Mengikuti jalannya, mengikuti sunnahnya, mengikuti perintahnya. Wali a'immatil muslimin. Kata Nabi, dan untuk imam-imam kaum muslimin. Bagaimana berbuat baik kepada imam? Sudah, jelas. Ya kan? Tidak memberontak. Tidak pergi teriak-teriak di jalan bakar ban. Datang gas air mata lari. Menyedihkan. Itu tidak berbuat baik. Tidak nus kepada a'immatul muslimin. Yang kelima, wa ammatihim, dan untuk manusia seluruhnya, berbuat baik kepada mereka, mengajak mereka kepada kebaikan. Itulah nus namanya. Para rasul dalam Al-Quran kata sama ucapan dalam Al-Quran kepada kaum mereka. Nabi Syuaib,
Iya, Nabi Nuh, Nabi Hud, wa ana lakum nasihun amin. Saya adalah nasih. Hanya orang yang datang menginginkan kepada kalian kebaikan. Itu saja. Apa yang saya ajak kepada kalian ini, apa yang saya ajarkan kepada kalian, saya ajak kalian dengannya, itu kebaikan untuk kalian, bukan untuk saya. Begitu juga Nabi SAW. Ya. Baik. Jadi 4 perkara ini, yang terakhir, watawasau bis sabr, kata Allah, berwasiat dengan kesabaran. Ini yang tidak merugi. Tapi dari ayat ini kita mengambil faedah, mengambil kesimpulan bahwa yang tidak bersifat dengan 4 sifat ini merugi. Kata para ulama, harus terkumpul 4 perkara ini. Gugur salah satunya merugi. Tapi kerugiannya, kata para ulama, tidak sebesar kerugian orang yang sama sekali tidak ada 4 perkara ini. Paham? Jelas ya? Jadi harus memang 4 perkara ini ada supaya tidak merugi. Kita ambil contoh. Dia belajar. Dia mengamalkan ilmunya yang dia dapatkan. Dia ke manusia dengan itu. Tapi tidak bersabar. Rugi atau tidak? Rugi. Bahaya, bisa futur. Ya kan? Kalau tidak bisa bersabar. Ada cobaan-cobaan, ada gangguan, ada ini, ada... berhenti. Berhenti dalam belajar. Berhenti dalam berdakwah. Berhenti dalam beramal. Futur. Harus memang bersabar. Ambil lagi 3, hilangkan 1. Dia belajar. Diajak orang dengan ilmunya, diajarkan orang, dia bersabar, tapi tidak beramal. Wah, ini lebih celaka lagi nih. Lebih rugi. Jadi harus berkumpul padanya 4 perkara ini. Jelas ya? Baik. Qala Syafi'i rahimahullah. Terakhir. Dalam ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, penulis membawakan ucapan Imam Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris Ibn Abbas. Beliau ini orang Quraisy. Imam Syafi'i orang Quraisy. Iya. Kunyah beliau Abu Abdillah. 4 imam mazhab semua kunyahnya Abu Abdillah. Paham? Iya. Siapa 4 mazhab ini imam nih? Siapa ini 4 mazhab? Abu Hanifah. Berurut dari zaman ke zaman. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semua kunyahnya Abu Abdillah. Imam Ahmad Abu Abdillah, Imam Syafi'i Abu Abdillah, Imam Malik Abu Abdillah. Kecuali Abu Hanifah. Kunyahnya siapa? Kunyahnya siapa? Abu Hanifah. Kunyah itu dengan Abu. Jadi kunyah itu bukan nama. Kalau nama ya Ahmad, Muhammad, itu nama. Kunyah itu nama lain. Kunyah itu ya disunnahkan orang berkunyah. Kata Nabi takannau, berkunyahlah. Nabi namanya Muhammad SAW, tapi ada kunyahnya, kunyahnya Abdul Qasim. Jelas ya? Nah, ini 4 mazhab. Ini Abu Hanifah dari kunyah saya menyelisih ya. Baik. Imam Syafi'i berkata, rahimahullahu ta'ala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhi surata lakafathum." Ya, perhatikan, saking mulianya surah Wal Asr ini, karena di dalamnya mencakup 4 sifat yang kalau seorang hamba tidak memiliki sifat ini akan masuk ke dalam kerugian, terjatuh ke dalam kerugian. Makanya ayat surah ini luar biasa. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan hujjah untuk makhluk kecuali surah ini saja cukup. Maksudnya apa? Bukan maksudnya surah ini saja cukup semua syariat, bukan. Maksudnya kalau seandainya cuma ayat ini yang ada yang memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah, tidak ada surah lain kecuali surah ini, cukup. Tapi kita dapatkan dalam Al-Quran banyak surah, banyak ayat yang mengajak manusia, yang Allah perintahkan manusia untuk beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau tidak ada kecuali surah ini, itu sudah cukup. Ya.
Wajibnya ini beriman kepada Allah. 4 perkara yang luar biasa. Ya. Jelas ya? Itu maksudnya. Ya. Kemudian ucapan terakhir Imam Syafi'i, supaya pada pertemuan berikutnya kita masuk di muqaddimah yang kedua. Ya, kita selesaikan ya. Qala Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Bukan orang Arab ini Bukhari, bukan. Orang Uzbekistan. Ya, pecahan Rusia. Kutubus Sittah, 6 imam, tidak ada orang Arab. Tidak ada orang Arab. Makanya orang Indonesia belajar baik-baik. 6 imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Ini kutubus sittah namanya. Kitab hadis yang 6. Para imam 6 yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi SAW, tidak ada orang Arab. Tidak ada. Kalau saya sebutkan lagi sirahnya sampai 1 jam lagi nih. Taib. Bukhari rahimahullah kunyahnya Abu Abdullah. Abu Abdullah namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Qala al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla qawli wal amal. Ucapan ini dalam Sahih Bukhari. Kata Bukhari rahimahullah, bab. Ya. Jadi kalau antum buka Sahih Bukhari, ya bisa di-download. Itu Imam Bukhari sebelum membawakan hadits-hadits itu ada dulu babnya, ada dulu judul babnya. Iya. Babnya misalnya toharoh, baru hadits-hadits tentang toharoh. Paham? Dan babnya itu fikih Imam Bukhari. Ini ilmu ini. Bab itu yang dia tulis itu fikih beliau, pendapat beliau. Contoh, dalam Sahih Bukhari itu ada hadits bab dia tulis bab al-fakhdhu laisa minal aurah. Bab paha bukan aurat. Kemudian dia bawakan hadits. Itu fikih beliau, pendapat beliau. Beliau bawakan haditsnya. Haditsnya apa? Ketika Nabi masuk ke rumah Aisyah, ya. Abu Bakar masuk, ya, Nabi pahanya terbuka. Ya. Abu Bakar masuk, Nabi tidak menutup pahanya. Masuk Umar, Nabi pahanya masih terbuka juga. Ketika masuk Utsman, Nabi tutup cepat pahanya. Ditanya oleh Aisyah, "Kenapa Rasulullah? Tadi Abu Bakar masuk tetap seperti itu. Umar masuk, pahamnya terlihat juga. Nanti Utsman masuk baru engkau tutup. Kenapa?" Kenapa saya tidak malu dengan Utsman bin Affan? Malaikat malu kepadanya. Itu dalil Imam Bukhari, paha bukan aurat. Bukan saya, Imam Bukhari. Ya, ini pendapat beliau rahimahullah. Yang pendapat ini kuat. Karena kalau aurat pasti Nabi tutup dari awal. Ini untuk laki-laki ya, bukan untuk perempuan. Untuk laki-laki. Ya, ini tentunya ada silang pendapat di kalangan ulama. Tapi sebagian pendapat ulama di antara Imam Bukhari bahwa paha bukan aurat. Ya. Jangan setelah ini mengambil pendapat Imam Bukhari pergi sana main futsal pakai celana pendek. Ya, itu tidak pantas. Ya. Keluar dari khilaf. Ini kan perselisihan. Ya. Untuk keluar dari perselisihan selamat. Ya. Jangan lakukan. Baik. Jadi Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya bab berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Jadi pendapat Imam Bukhari wajibnya berilmu, wajibnya mempelajari agama Allah sebelum berucap dan beramal. Dalilnya mana? Dalilnya kata beliau dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan beristighfarlah, mintalah ampun dari dosa-dosamu. Mana titik pendalilannya? Kata Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Bukhari, dalam ayat ini Allah memulai dengan fa'lam. Ilmuilah wahai Muhammad, pelajarilah wahai Muhammad. Ilmui dulu la ilaha illallah. Ilmui dulu itu sebelum kamu ajarkan manusia. Ini dalil bahwa wajibnya kita berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya. Baru amalan kita di atas sunnah Nabi SAW. Sebab syarat diterimanya amalan harus apa? Ikhlas kepada Allah dan sesuai tuntunan Nabi SAW. Bagaimana kita tahu ini ikhlas atau tidak? Bagaimana
cara untuk ikhlas. Bagaimana kita tahu ini sunnah atau bukan? Dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini membawakan ucapan Imam Bukhari untuk sebenarnya untuk menguatkan, berdalil dengan apa yang beliau sebutkan dalam muqaddimah, dalam pendahuluan, yaitu berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Dalilnya dalam surah Al-Asr dan dalilnya dalam firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Mana amalannya? Kan berilmu sudah. Mana amalannya? Dalam perintah itu, wastaghfir, istighfar amalan atau bukan? Amalan atau bukan? Amalan. Sebelumnya Allah perintahkan Nabi untuk berilmu, baru beramal. Ya, amalannya istighfar. Ilmu dulu la ilaha illallah Muhammad. Berilmu dulu. Barulah wastaghfir li dzambi. Itulah amalan. Iya. Baik, sudah ya? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pendahuluan pertama. Insyaallah taala ya. Pada pertemuan selanjutnya kita masuk dalam pendahuluan kedua. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.